Setelah dia berjalan mengendarai mobilnya sambil menangis, ia tiba di kantornya. Ayah Kondo langsung diarahkan ke ruangan ketua cabang. Para staf menatap ia dengan tatapan penuh ketegangan. Mata mereka dingin seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang penjahat. Ketua cabang mereka adalah seorang anggota parlemen. Situasinya sekarang seperti eksekusi mati bagi Pak Kondo. Dan seorang sekretaris akhirnya masuk, buka pintu ruangan dan ketua cabang pun hadir. Ayah Kondo menunduk sembari berkata, "Mohon maaf atas sebuah keributan yang saya sebabkan. Apa kau paham betul apa yang telah kau perbuat?" "Benar-benar mohon maaf, Pak." Ditayangkanlah sebuah tayangan. Dari layar suara rekaman Bapak Kondo yang sedang membentak-bentak terdengar. Ucapan-ucapan kasar yang ia lontarkan kepada kepala sekolah dan keluarga Eiji kemarin diputar terus-menerus berulang kali. Tubuhnya gemetar dengan hebat. Ia telah mengumpulkan banyak dana untuk menyalahkan diri sebagai wali kota. Sekarang semuanya akan sia-sia. Ia bahkan bisa kehilangan pekerjaannya. Jurang keputusasaan sudah menanti di depan matanya. "Maafkan saya, Pak. Benar banget, Pak. Maafkan saya. Ini bukan lagi soal minta maaf padaku. Pusat partai pun kini menyoroti kasus ini. Minamesan dan Yamada-san menuntut penanggung-jawaban resmi. Kau akan dikeluarkan dari partai karena masalah ini. Sebelum itu terjadi, adakan konferensi pers. Minta maaf dengan tulus dan akui kesalahanmu. Kalau kau melakukan itu, luka yang kami terima bisa lebih ringan." "Pak, nggak mungkin, Pak. Saya nggak bisa kayak gini, Pak." Ketua cabang yang mendengar ini menunjukkan ekspresi jijik dan langsung menolak permohonannya. "Apa kau pikir masih punya pilihan? Ini sudah tindakan belas kasihan loh. Kalau kau menolak, kami juga akan jadi musuhmu. Jangan pernah lupa itu loh. Sudah jelas kan, lokasi konferensi pers sudah siapkan. Tiba di hotel dalam 1 jam lagi. Sebelum mulai, sisanya akan diurus oleh sekretaris kita." Padahal dari kemarin, Bapak Kondo ini merupakan kandidat wali kota yang menjanjikan dengan karir yang sangat gemilang. Tapi dalam 1 hari, semua itu musnah. Yang tersisa hanyalah aib yang akan tersebar secara nasional, menjadi bahan ejekan internet dan menyaksikan kehancuran hidupnya sedikit demi sedikit tanpa bisa berbuat apa-apa. Kekayaan, reputasi, kebahagiaan, semuanya akan hilang. Tidak. Bapak Kondo hanya bisa menangis terseduh-seduh. Tapi gak ada satupun orang yang mau mengulurkan tangannya. Dan tak ada seorang yang akan menyelamatkan dirinya. "Hei, pastikan dia gak kabur ya. Kalau sampai dia memerlukan kita lebih jauh lagi, kita semua tamat." Wah, Kondo anak durhaka emang. Main cewek sampai bapak dipecat. Wah, parah. Saat kayak Kondo mulai dipecat, Miyuki sedang menangis. Dia sekarang berada di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Miyuki sudah gak bisa lagi menyembuhkan semuanya. Dengan penuh tekad, Miyuki melangkah menuju ruang rawat ibunya. Kamar rawat ibu ini telah berubah dari kamar reguler menjadi kamar private, dikarenakan dipaksa oleh Ayah Kondo. Katanya Ayah Kondo ini meninggalkan sejumlah uang untuk keluarga Miyuki, tapi ibu Miyuki langsung mengembalikannya. Ibu Miyuki ini gak mau menerima uang tutup mulut sepeser pun. Saat Miyuki membuka pintu kamar ibunya sedang menonton acara berita pagi. Kebetulan laporan tentang anggota Ayah Kondo sedang ditayangkan. Ibunya menonton televisi dengan sangat serius. Tampaknya ibu Miyuki langsung sadar kalau orang yang muncul dalam berita itu adalah ayah dari Kondo yang sempat datang ke rumah sakit beberapa waktu lalu. "Miyuki, ini maksudnya apa?" Ibu Miyuki sudah menyadari segalanya. Berita itu menguapkan bahwa putra sang anggota dewan telah melakukan kekerasan dan menjadi pelaku perundungan terhadap siswa di sekolah Miyuki. Hanya sudah sangat saling terhubung. Kejadian kekerasan terhadap Eiji, fakta bahwa Miyuki dan Kondo memicu perundungan, dan fitnah kepada Eiji semuanya terungkap. "Maafkan aku, Ibu. Eiji memergoki kami selingkuh dan saat itu Kondo senpai memukul Eiji. Aku gak bisa apa-apa dan aku hanya bisa berpura-pura tidak melihat. Tapi juga aku gak cuma berpura-pura tidak melihat itu aja, Ibu, tapi juga mengfitnah Eiji demi menyelamatkan diriku sendiri dan justru ikut menyebarkan perundungan. Semua ini salahku. Aku telah membuat Eiji sampai nyaris." Perkataan sangat menyakitkan keluar dari diri Miyuki. Ibunya gak percaya. Mendengar itu, ibunya langsung pucat. Ia menunduk sedih dan tubuhnya mulai gemetar. Ibu Miyuki yang selalu lembut dan ia cintai dengan tubuh lemah sakitnya sekarang berdiri dan menampar Miyuki lagi tanpa berkata sedikit pun. "Karena kamu melakukan hal kayak gini, kamu sadar gak? Ini tuh udah gak bisa diperbaiki lagi tahu. Kamu gak hanya mengkhianati Eiji, tapi juga beri luka yang tak akan pernah bisa sembuh. Minta maaf tuh gak akan pernah cukup. Bagaimana bisa kamu membalas kebaikan anak laki-laki sebaik Eiji dan malah dibalas dengan pengkhianatan? Kok bisa, Miyuki?" Kenangan bersama Eiji tiba-tiba muncul di kepala Miyuki.
Kenangan saat mereka pergi ke taman hiburan bertiga dengan Ibu Miyuki, saat mereka makan berkala dengan gembira, saat Miyuki dihibur Eiji saat dia menangis, semua kenangan itu telah ia hancurkan dan ia nodai dengan tangannya sendiri. Maafkan aku ibu, aku sadar aku sudah melakukan sesuatu yang sangat keji. Sekolah bilang aku juga akan dikenai sanksi, tapi aku tahu itu gak akan cukup. Aku akan menghabiskan hidupku untuk menembus kesalahan ini dan terus meminta maaf kepada Eiji. Ibu Miyuki kini putus asa, hanya bisa menangis sambil gemetaran. Wajahnya udah sangat pucat dan penuh keputusasaan. Jangan bicara seolah-olah semuanya bisa selesai dengan semudah itu. Ini tuh gak sepele. Dengan suara nyaris putus asa, Ibu Miyuki mencoba menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Miyuki berpikir bahwa dirinya adalah manusia paling rendah. Eiji dan keluarga Aono, kita gak akan bisa memberi minta maaf yang setimpal. Bagaimana cara menembusnya sekarang? Aku pun gak tahu. Kamu akan harus hidup selamanya dengan dosa ini. Kenapa kamu bisa gak sadar sih kalau dosa sebenarnya ini tuh ada dan artinya tuh begitu berat? Ibu Miyuki dengan tubuh lemahnya mulai berjalan keluar dari kamar. Ibu sebentar, dokter bilang ibu harus istirahat dan gak boleh memaksa diri. Aku harus minta maaf, kalau bukan aku siapa lagi yang akan pergi. Aku harus menyampaikan penyesalan ini. Kalau hanya sedikit harus aku tembus. Miyuki gak bisa memaafkan dirinya karena telah membuat ibunya merasa begitu bertanggung jawab sampai harus memaksakan tubuhnya yang sakit. Padahal Miyuki adalah pelakunya, tapi selama ini ia bersikap seolah-olah masalah ini gak ada hubungannya dengan Miyuki. Baru sekarang ia benar-benar menyadari dosa-dosanya. Dosa dari dirinya yang paling rendah mengkhianati Eiji karena berselingkuh. Dosa dirinya yang paling jahat melontarkan kekerasan verbal kepada Eiji. Dosa dirinya menjadi pengecut karena menyebarkan rumor demi menyelamatkan diri dan membuat Eiji hampir. Miyuki gak bisa lagi memaafkan dirinya sendiri yang telah melakukan tindakan sekeji itu sebagai manusia. Rasa benci pada diri sendiri menyelimuti diri Miyuki, melebihi segala-galanya. Di luar kamar, para perawat langsung lari dan berkumpul untuk menghalau Ibu Miyuki, berusaha agar menghentikan Ibu Miyuki tidak memaksakan diri keluar dari rumah sakit. Ngeliat Ibu Miyuki sama Miyuki kasihan emang, sumpah. Bajingan cowok si S nih, emang lah apa ya? Bisa gak gue request ya? Eiji, ayo hilang sebentar. Gue mau maki semua karakter-karakter yang rese, cok. Sumpah, request sekali ya. Kasihan cok lihat aja. Balik ke ayah Kondo ya. Meskipun kehancuran dirinya semakin dekat, ia gak bisa melakukan apa-apa. Ia dikurung di ruang kepala cabang. Dan ini hanya tinggal menunggu waktu kapan ia dihancurkan secara sosial. Dan seluruh hak atas hidup dan matinya kini bergantung di tangan orang lain. Selama ini ia selalu menganggap remeh orang lemah. Tapi ternyata ialah yang lemah. Perasaan gak berdaya, kecemasan, dan kebersamaan semuanya membuat pikiran Pak Kondo rusak. Perasaannya jadi begitu kacau, sampai rasanya seperti sedang menonton hidup orang lain. Ia mulai tertawa sendiri tanpa henti. Jadi gila dia. Seorang staf membuka pintu sebentar untuk mengecek ke Pak Kondo, lalu segera menutupnya lagi. Sudah tamat riwayatku. Kalau mau sudah tamat riwayatku. Kalau mau menertawakan, tertawalah. Aku akan kehilangan semuanya. Aku nggak mau. Kalau begini aku harus ungkap semuanya. Semua rahasia yang aku tahu akan kubocorkan. Sambil berteriak, nafas Pak Kondo mulai sesak. Ia terjatuh ke sofa. Penglihatannya mulai kabur, dia udah gak bisa jalan. Eksekusi sosial tinggal tunggu waktu kurang dari 1 jam lagi. Kondo terus menangis dan menjerit. Bapak Kondo gak bisa bayangin lagi. Dengan mental kayak gini, konferensi pers bakal berjalan. Konferensi pers akan berjalan seperti apa. Tapi ketua partai tiba-tiba mendapatkan panggilan. Oh, selamat pagi Pak Sekjen, ada keperluan apa ya? Yang menelponnya adalah tokoh besar dari pusat partai, orang nomor 2 di partai yang sedang memegang pemerintahan. Saat menelpon mengenai anggota Dewan Kondo, Perdana Menteri dan para sponsor juga sangat memperhatikan masalah ini. Beritanya sudah sangat besar. Untungnya sejauh ini media belum terlalu mengaitkannya langsung dengan partai karena status Kondo hanya sebagai anggota Dewan Kota. Tapi kalau skandal ini terusan berlanjut dan berlarut-larut, citra kita ikut tersoreng. Tanggung jawab ada padamu ya, segera bereskan semuanya. Kami akan mengikuti perintah Anda, Pak. Tempat untuk konferensi pers sudah kami siapkan. Segala persiapan sudah dilakukan. Tapi kondisi mental Pak Kondo ini sangat gak stabil, Pak. Kita khawatir, Pak. Dia bakal mengucapkan hal-hal yang gak diduga. Apa bakal ada masalah, Pak? Gak apa-apa, gak akan ada masalah. Pada dasarnya dia hanya seorang anggota Dewan Kota yang besar kepala dan mengira dirinya punya kekuatan. Kalau dia menangis dan berteriak di tengah konferensi pers, bakal jadi bahan lelucon di internet. Itu malah lebih baik bagi kita. Publik akan menyadari bahwa dia memang gak layak jadi anggota Dewan. Justru itu sih yang saya harapkan. Kalaupun dia mulai membocorkan sesuatu, informasi yang dia miliki itu gak penting. Dia gak akan bisa berbuat apa-apa. Kami juga sudah menghubungi pihak kepolisian. Setelah konferensi pers nanti, langsung keluarkan dia dari partai ya. Dan serahkan ke polisi. Ada tuduhan intimidasi. Penahanan akan dilakukan segera. Kalau kita bergerak cepat, publik akan melihat kita bertindak tegas.
Katanya sekarang di internet beredar kabar bahwa anggota dewan seperti Bapak Kondo nggak akan pernah ditangkap karena statusnya. Karena itu kita harus bertindak cepat dan memberikannya dampak. Kita harus bertindak cepat dan memberikan dampak. Semuanya berjalan terlalu rapi dan efisien. Ketua cabang merasakan hawa dinginnya menjalar di punggungnya. Jika kau gagal, akan jadi korban selanjutnya, Pak. Ingat itu. Begitu mendengarnya, tangan dan tubuh ketua cabang mulai gemetar. Kondo. Nasibmu sudah tamat. Jadi gimana teman-teman? Tadi apakah ini benar-benar menjadi akhir untuk Kondo? Dan kisah dari Bapak Kondo dan Kondo sudah tamat. Serta kisah dari Miyuki, sang Queen NTR juga tamat. Kita nggak tahu. Karena manganya berubah dari manga NTR romance menjadi manga politik.